Di belakang aku ini ada list makanan-makanan yang tenan-tenan makanan yang ada di dalam FJB. So, aku sebenarnya kepengen banyak banget dari sini, tapi aku lagi dikasih challenge untuk 100.000 di FJB dapat apa aja. So, kita coba yuk. 100.000. Diingat-ingat 100.000. 100.000 ya. Oke? Kejar. Teman-teman jangan lupa subscribe, gratis. Mantap. Hai Anyong, jajan cinggu, kita jalan-jajan makan lagi yuk. Ini aku lagi ada di FJB, Festival Jajanan Bango 2023, hari pertama di Senayan, di Komplek GBK. Sih aku di challenge untuk jajan 100.000 di FJB dapat apa aja. Alhamdulillah dapat dari minuman, 2 makanan, sama 1 ini dessert. Sebenarnya mau buat manis-manis penutup, tapi karena ini cuacanya panas banget, aku pengen ini buat pembuka. Aku mau makan ini untuk pembukaan. Ini tadi ada es kacang tanah gitu, harganya 25.000. Dia tuh isinya ada dikasih, pokoknya mangkoknya tadi dikasih es batu dulu, terus habis itu dikasih kacang tanah rebusnya. Ini, nah terus udah gitu ditanyain mau pakai durian apa enggak. Harganya sama, pakai durian nggak pakai durian harganya sama. Jadi aku pilih pakai durian. 25.000 udah termasuk sama duriannya, terus dikasih ada kayak santan gitu. Dikasih santan sama dikasih sirup. Sirupnya kayaknya khas, bukan sirup yang rame beredar iklannya kalau pas bulan puasa itu, dia pokoknya gitu. Dia sirupnya khas, warnanya merah gitu, tapi bukan koko pandan. Oke, so kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kacang bener-bener kacang tanah doang, kacang tanah kupas gitu, kayak direbus. Dari airnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak terlalu manis sih kalau buat aku, light aja manisnya. Nah cuma masalahnya ini udah kecampur sama duriannya, jadi dia udah wangi durian banget. Duriannya wangi, enak. Kacangnya Bismillahirrahmanirrahim. Empuknya kayak di presto. Nasta. Enak. Duriannya aku mau nunjukin duriannya. Kayaknya udah kehancur deh. Tadi udah bolak-balik diaduk-aduk, kayaknya udah kehancur gitu. Nggak ketemu. Udah hancur. Duriannya sudah hancur guys. Sudah larut nih salah satu seliwerannya nih. Udah kecampur. Seruput aja ya. Masya Allah. Bebak, master. Enak. Ini seger, harganya 25.000. Kalau kacangnya sendiri, kacangnya plain, dia nggak ada manis-manisnya, kayaknya nggak direbus sama gula segala macam. Jadi emang plain aja. Terus udah gitu, si sirupnya juga light banget, jadi dia nggak terlalu kemanisan. Santannya juga nggak terlalu yang gurih, enak gitu, nggak. Jadi light aja pokoknya. Ini bener-bener yang light deh, pokoknya ringan banget buat seger-seger siang-siang kayak begini nih, cocok banget. Masta. Next kita makan yuk. Makanan berikutnya. Tadi baru pembuka. Sebenarnya itu untuk dessert, tapi untuk pembuka. Ini yang aku incar dari awal banget waktu FJB ngumumin akan ada FJB di Jakarta, dan ada list down, walaupun nggak komplit, ada list down beberapa yang akan tenan yang akan isi di sini. Satu yang aku incar dari awal adalah ini namanya Tengkleng Klewer Bu Edi Solo. Kenapa kamu incar ini? Karena waktu kemarin kita kulineran di Solo, kita nggak sempat mampir ke sini, nggak sempat mampir ke Klewer. Jadi aku penasaran, so mumpung dia datang ada di FJB, aku mampir ke booth-nya, aku beli. Ini harganya tadi di sini harganya 50.000. Aku nggak tahu ya kalau di Solonya sendiri dia harganya berapa, tapi di sini tadi harganya 50.000, udah termasuk nasi sama sate sama tengklengnya. Jadi semua tuh sudah termasuk sama ini.
Ini sate, satenya tuh udah ada, ini ada daging, ada parunya, ada gajihnya, terus ini ada, ini tengklengnya. Tengkleng tuh katanya tadi tulang-tulangnya, rusuknya si kambing, terus sama kuahnya, ada kuahnya, terus udah ada nasi. Jadi tadi dia ceprokin nasi dulu, terus habis itu dikasihin sate sama ada tengkleng sama kuahnya. By the way, kalau misalnya dimakan di tempat dia pakai yang cup, paper cup gitu. Kalau ini yang tadi kita minta di Tugu karena tadi kita habis beli ini, terus habis itu kita keliling dulu untuk beli yang lain. Ini harganya 50.000, jadi untuk challenge 100.000 aku aman karena sesuai budget. Untuk makan main course-nya dia harganya di 50.000. So, let's give it a try. Salah, aku mau bilang markicop. Mari kita coba. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita dari kuahnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ini santan nggak sih? Kalau emang iya bersantan, dia light banget berarti. Tapi kalau nggak bersantan, ini gurih banget, sumpah. Wah, gila. Terus ada pedes-pedesnya gitu. Karena emang ada rawitnya kan, di atas ngapung tuh ada rawit-rawitnya. Jadi kayaknya emang direbusin sekalian sih bumbu-bumbunya sama dagingnya, sama daging sama si tengklengnya segala macam tuh diungkepin jadi satu, direbusin gitu. Terus ini jadinya kuahnya tuh jadi bergurih banget. Masta. Enak. Ini nih tengkleng tuh ini nih. Si tulang-tulangan nih tuh, ada tulang-tulangan. Nah, ini ada sisa-sisa daging yang menempel-nempel di situ tuh. Terus nanti kita sesepin gitu. Tuh. Nih. Ayo. Kita coba yuk. Empuk banget. Gurih banget. Suatu hal yang pasti tidak bau kambing sama sekali. Masya, enak banget. Ini dagingnya, bismillahirrahmanirrahim. Copot dia, nggak mau digigit. Empuk. Chewable, kenyal-kenyal. Tapi masih manusiawi, maksudnya bukan yang daging yang keras gitu. Gila, debak. Luar biasa ini, enak banget. Udah gurih, empuk. Apalagi gurih, empuk. Bumbunya ngeresep banget, kayak cabenya ya. Wah, pedes banget. Cabai rawitnya langsung meletus. Kalau tadi makan di sana, dia sediain juga di mejanya itu ada kecap sambal. Jadi kalau emang mau kasih kecap sambal. Nah, cuma di FYB setiap meja itu disediain ada kecap bango yang pouch yang ada tutupnya. So, tinggal dibuka. Mau nunjukin ini. Tinggal dibuka. Terus tuang. Nggak kelihatan ya? Nyampe nggak? Dapat. So praktis. So, nggak usah bawa kecap sendiri, dan masing-masing stand juga tidak menyediakan kecapnya lagi. Maksudnya dia masak pakai kecap, masak sendiri, tapi tidak untuk customer bawa-bawa segala macam karena di meja-meja udah disediain semuanya, pouchnya penuh-penuh semua. Cuma memang kayaknya kalau yang di sini nggak ada catatannya, tapi kalau yang di tengkleng tadi ada tulisannya untuk display aja, jadi nggak boleh dibawa gitu. Aduh, ini mulai pedesnya ini ya, gara-gara nyeplosin cabai. Dikasihin kecap ini jadi manis banget, jadi gurih. Makin gurih-gurihnya kemanis gitu. Aku keep ini dulu. Aku mau lanjutin tanpa nge-review. Sekarang kita lanjut ke makanan berikutnya. Sebelum makanan berikutnya. Tapi katanya ada penelitian yang bilang katanya kalau habis makan itu nggak boleh minum teh. Nggak tahu deh.
bener apa enggak. Cuma di sini ada Sariwangi, ini harganya 5.000. Coba dihitung. Tadi aku udah jajan es itu 25 sama 50, 75 sama ini 5.000, jadi 80 ya. 80. Nah, mana? Kurang manis. Kayaknya. Tapi seger atau nggak kocok ya? Soalnya endingannya agak manis tapi ininya kurang. Kuliner berikutnya. Nasi telur Pontianak. Ini harganya 30.000 sih, agak lebih dari budget sedikit. Karena jajannya tadi rencananya satu appetizer, satu main course, sama satu dessert. Tapi ternyata main course-nya 2. Ini ada nasi telur Pontianak. Ini yang aku incer sejak aku nonton siapa, Next Carlos ya. Waktu itu makan di Pontianak, dia datang ke sana malam-malam segala macam. Itu kayaknya seru banget. Tapi berhubung kita belum sempat ke Pontianak dan dia ada di FJB, so kita cobain di sini aja. Oke. Nah, tadi tuh yang uniknya adalah ketika pesan, itu di belakangnya si bagian meja itu ada 2 wajan. Kirain kalau rame dia masaknya sampai 2, tapi ternyata enggak. Yang satu masak telurnya, yang satu masak bumbunya. Habis itu baru diguyurin ke nasi gitu. Jadi yang satu nyiapin nasi, yang satu nyiapin telur, satu nyiapin bumbunya. Kecapnya lah istilahnya gitu. So, kita cobain yuk. Markicop, mari kita coba. Oh, kalau dari nasinya sih kayaknya agak keras nih, bukan nasi yang pulen yang empuk gitu. Nasinya nasi buat nasi goreng gitu loh, tau gak sih yang gitu, yang kalau orang Jawa bilang kemeprul gitu deh. Nah, karena dia tadi juga sedia ada nasi goreng, jadi mungkin kalau ini buat nasi goreng enak ya nasinya. Tapi ini karena aku pesenin nasi telur doang, jadi nasinya tuh agak kempur gitu loh, yang rontok satu. Jadi agak bukan perak, tapi nasinya nasi yang kerasa banget nih di sendokin tuh kempur gitu loh kalau orang Jawa bilang. Oke, yuk kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain dari nasi bumbu kecapnya dulu. Bismillah. 2 yang kerasa. 3 hal yang pertama kerasa adalah 1 bawang putih, 2 gurih, 3 asin. Sekarang ini bawang putih, tadi setahu aku kayak dia ada bawang putih, ada saus tiram, sama nggak tahu yang lainnya. Karena tadi si bapaknya sempat bilang saus tiram gitu. Jadi ada saus tiramnya buat ininya. Terus ini sih kalau telur ceplok biasa. Lihat telur ceploknya. Wow, masih basah guys. Jadi dia masih pencet ya. Wah, jebak. Wah. Ini nih yang dicari nih, seru nih. Telur-telur yang setengah matang ini. Oke, markicop. Mari kita coba telur, nasi, dengan bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya. Jadi karena si telurnya tuh basah, dia tuh ada tekstur rasa apa sih? Benyek gurih. Gimana gitu loh, tau kan? Kalau telur setengah matang tuh rasanya tuh kayak dia basah, terus lebih gurih kan, dan dia blend in sama si bumbu kecapnya itu. Jadi enak sih, enak banget ininya. Gurih. Enak. Nasinya kalau buat aku sih sayang di nasinya gini. Nasinya agak bukan perak, tapi agak kemucur gitu, agak keras. Harusnya kalau dia nasinya nasi pulen, pasti lebih enak aja. Ini nasinya cocok buat nasi goreng, bukan buat nasi yang langsung dimakan gini. Mantap, jebak. Mas, calon 100.000 aku berhasil, walaupun kelebihan dikit. Terus di sini ada tenan-tenan
ada 2 tenant yang ngasih minuman gratis. 1 buah Vita. Aku tadi ngambilnya yang pertama pas di deket pintu masuk. Tapi ternyata sepanjang ini juga banyak ada stand-stand buah Vita. Itu kalian bisa dapetin gratis produk buah Vita. Satu tetra pack ya istilahnya. Satu tetra pack yang 250 mili kayak gini. Ada 2 rasa. Ini varian terbarunya katanya rasa Korea. Nah itu cuma post di story-nya dia, nge-tag ke IG-nya dia, pakai hashtag, terus ngisi ada formulirnya gitu. Ntar dapat 1 produk. Terus udah gitu yang kedua ada stand-nya si Sunlight. Nah itu cuma nge-follow di Instagramnya, ikutin mainannya, bisa ngambil yang claw atau yang main kayak kuis-kuisan gitu. Terus udah dapat minumannya pilihan ada strawberry atau yang jeruk nipis lime gitu. Jadi rasanya tuh aku pikir tadi itu adalah Sunlight-nya, tapi ternyata bukan. Dia minumannya varian yang ada di Sunlight, jeruk nipis sama strawberry. So, aku mau lanjut makan. Kamu tetap ikutin Jajaman, ikutin kemana kita jalan makan. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di share. Oke, dadah, annyeong. Sampai ketemu lagi. Dadah.